Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budulhur. Pada video ini adalah video presentasi Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeno Solihin, NIM 1811502333. Pada presentasi hari ini saya membawa judul implementasi kriptografi menggunakan algoritma RSA Vipen Samir Adlaman pada aplikasi pengamanan data Java Desktop untuk UD Tirta Sweeper Telur. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Salah satu dampak negatif dalam perkembangan serta kemajuan teknologi informasi pada saat ini ialah mencuri data. Dari kurangnya kesadaran dan kewaspadaan akan diamankan, data dapat menimbulkan celah-celah dalam pencurian data melalui media elektronik ataupun media sosial, sehingga sangat rentan sekali untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pencurian data tersebut, maka aspek keamanan data dalam melakukan aktivitas pertukaran maupun penyimpanan data informasi sangatlah penting agar keaslian pada data tersebut akan tetap terjaga dengan baik. Pada umumnya perusahaan melakukan komputerasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, dan juga beberapa contoh file dokumen yang perlu diamankan antara lain Doc, XLS, dan TXT. UD Tirta Sweeper Telur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan telur ayam pada distributor telur maupun pembeli eceran. Penjualan telur pada umumnya seringkali mengalami perubahan setiap waktu seiring dengan adanya kondisi ekonomi dan bisnis. Para pemimpin suatu perusahaan atau para pelaku bisnis harus menemukan cara untuk terus mengikuti dan mengimbangi semua perubahan yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Pada suatu perusahaan tentunya kita mendapati beberapa berkas pada setiap harinya. Berkas yang dimaksud antara lain adalah berupa dokumen-dokumen yang bersifat penting atau rahasia yang dimiliki oleh perusahaan, yang merupakan suatu instansi sangat rawan akan terjadi pencurian data, sehingga dokumen-dokumen yang semestinya diamankan yakni dokumen yang bersifat sangat penting yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar perusahaan, yang dapat mengakibatkan resiko yang cukup fatal bagi perusahaan maupun karyawan. Selanjutnya di sini ada masalah. 1. Bagaimana cara mengamankan sebuah file dokumen yang penting bagi perusahaan. 2. Bagaimana cara instalasi eksklusif dan dekrisip. Selanjutnya di sini ada tujuan. 1. Merancang aplikasi mengamankan file dokumen penting bagi perusahaan dengan algoritma RSA Vipen Samir Adlaman. 2. Agar menghindari orang yang tidak bertanggung jawab atas pilih dokumen perusahaan tersebut. Selanjutnya landasan teori. Algoritma kriptografi. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara matematis dan benar. Sedangkan kripto merupakan salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data itu pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga, sehingga algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana
menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Selanjutnya, algoritma simetri. Algoritma yang menggunakan kunci sama untuk proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritma kriptografi simetri dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma aliran stream keeper, kedua algoritma block keeper, di mana pada algoritma aliran proses penyediaannya akan berorientasi pada satu bit atau byte data. Sedangkan pada algoritma blok, proses penyediaannya berorientasi pada sekumpulan bit atau byte data per blok. Selanjutnya di sini ada algoritma asimetrik. Algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan proses dekripsi, di mana kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci public key, sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi, disebut private key. Selanjutnya di sini ada flowchart generate key. Ini contohnya. Kalau mau membuat generate key, pertama kita melalui start, lanjut memilih key generate, lalu tampilkan menu key generate, lanjut ke masukkan key name. Setelah selesai key name, pilih folder penyimpanan. Habis setelah diproses, cek key name-nya. Apabila sukses membuat kunci di sini, dan ada dua kunci itu, ada public key dan private key. Setelah udah dibuat, lalu menampilkan kunci berhasil dibuat, lalu keluar.